Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sahibul wa'di wal wafa faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih la'allakum turhamun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Lau ruziqal 'abdu dunya bima fiha." Andai ada seorang hamba mendapatkan rezeki dunia dan seluruh isinya. Summa qala alhamdulillah. Kemudian dia berkata alhamdulillah. Lakana ilhamullahu lahu bilhamdi akbar minad dunya wa ma fiha. Niscaya karunia Allah kepadanya dengan dia mengucapkan alhamdulillah itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Mengapa bisa demikian? Li'anna na'imad dunya fanin wa sawabul hamdi yabqa ila yaumil akhir. Sebab nikmat dunia bersifat sementara. Nikmat dunia fana. Nikmat dunia pasti berakhir dan pahala dia mengucapkan alhamdulillah kekal hingga yaumil akhir. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim juga mengatakan ma aglaqallahu baban minar rizq birahmatih illa waqad fatahallahu lahu babaini birahmatih au bifadilatih. Tidaklah Allah menutup pintu rezeki, satu pintu rezeki kepada seorang hamba dengan segala pertimbangan hikmahnya, kecuali bahwa Allah sudah menyiapkan dua pintu rezeki lainnya dengan sebab keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pintu nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada hari-hari seperti inilah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah bersiap-siap menunaikan ibadah haji. Sebagaimana hari-hari ini saudara-saudara kita yang mendapat kesempatan pergi haji hampir seluruhnya sudah berada di tanah suci. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah atau pada tahun ke-10 sejak beliau berada di kota Madinah. Lalu para sahabat mengatakan hani'an, hani'an, hani'an ya Rasulullah.
Selamat, selamat, selamat ya Rasulullah. Mengapa demikian? Karena pada tahun-tahun sebelumnya atau pada kehidupan sebelumnya Rasulullah belum pernah menunaikan ibadah haji, sehingga dalam sejarah hidup beliau hanya satu kali itulah beliau pergi menunaikan ibadah haji. Pada tahun sebelumnya atau tahun ke-9 Hijriah, rombongan haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar mengumumkan ketika sudah di akhir pelaksanaan ibadah haji, tahun depan, kata Abu Bakar, la yahujju musyrikan wa la yatufu uryanan. Tidak boleh lagi ada orang musyrik datang ke sini menunaikan ibadah haji, sebagaimana tidak boleh lagi ada yang tawaf tidak berpakaian. Maka pada tahun Rasulullah pergi haji itu sudah tidak lagi orang musyrik, semua hanya orang-orang yang beriman. Kemudian di kota Makkah atau lebih tepatnya di Arafah, ketika beliau berwukuf, beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah berwukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kita doakan saudara-saudara kita yang pergi haji semua bisa berwukuf, sebab tanpa wukuf haji tidak sah. Maka itu apabila ada yang sakit dalam kondisi apapun, dalam kondisi sudah tidak sadar sekalipun, apabila dia datang ke tanah suci berniat menunaikan ibadah haji, maka oleh pemerintah biasanya dibawa harus berada di Arafah walaupun hanya 30 menit atau 1 jam lamanya sejak dimulainya masa wukuf, yaitu sejak kumandang adzan zuhur. Hadirin kaum muslimin jamaah sedang salat Jumat yang mulia, ketika Rasulullah berhaji, Rasulullah kemudian berkhutbah. Khutbah tersebut karena hanya dilakukan 1 kali dan sekali itu tidak balik lagi, sehingga para ulama menamakan itu adalah khutbah perpisahan. Di awal khutbah Rasulullah SAW seakan mengabarkan kepada para sahabat bahwa memang itu adalah khutbah perpisahan, karena Rasulullah berkata, ayuhan nas, wahai umat manusia, isma'u qauli, dengarkan ucapanku. Dalam riwayat lain disebutkan isma'u minni, dengarkan dari aku. La'alli la alqakum ba'da amin hadha fi hadal maqami abada. Kemungkinan besarnya, kata beliau, aku tidak akan berjumpa kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Masya Allah. Abu Bakar pun sedih. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbahnya, panjang khutbahnya. Antara lain beliau berpesan, berbuat baiklah kalian terhadap keluarga kalian. Fa innakum qad akhadtumuhunna biismillah, sebab kalian mengambil mereka, menjadi halal dengan mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka muasyarah bil ma'ruf, mempergauli keluarga dengan baik, adalah salah satu pesan terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak kita menelantarkan keluarga, berbuat tidak pantas terhadap keluarga sendiri, berlaku KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga berpesan, tinggalkan riba. Sesungguhnya ribaul jahiliyah maudu'ah, sesungguhnya riba orang-orang jahiliyah sudah tuntas, sudah selesai, sudah aku perangi.
Bahkan riba yang pertama aku perangi adalah riba pamanku sendiri, Abbas ibn Abdul Muttalib. Sekarang, naudzubillah, kita hidup dalam cengkraman riba. Untuk membeli kendaraan, membeli rumah, atau hal-hal lainnya, kita ada cengkram dalam riba. Bahkan lebih sadis lagi, sekarang begitu banyak aplikasi pinjam online yang karena pinjam online kemudian banyak, kita tahu semua terjadi kekerasan, bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak sanggup lagi menghadapi teror ketika hutangnya ditagih. Rasulullah sudah mengingatkan itu 14 abad yang lalu. Kemudian beliau juga mengingatkan jangan sembarangan menuduh orang lain telah berbuat kejahatan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Tugas membuktikan adalah tugas orang yang mengaku-ngaku. Wal yaminu 'ala man ankar. Kemudian disumpah bagi yang beringkar. Panjang khutbah itu sampai kemudian turun ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini Allah firmankan, aku sudah sempurnakan agama Islam dan aku ridho Islam sebagai agama. Sehingga kalau di awal khutbah tadi Abu Bakar nampak sedih, sekarang Abu Bakar menangis. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Bima yabkikum ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu an, "Wallahi ma ba'dal kamal illa nuqsan." Demi Allah, kalau sudah dinyatakan sempurna agama ini, berarti ini bertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Berarti ini isyarat bahwa selesai sudah tugas Nabi. Qadarullah, kita tahu kemudian kalau peristiwa itu pada bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, lalu Muharram tahun berikutnya, maksudnya setelah Zulhijjah, Safar, bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan napasnya yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, karena itu ibadah haji adalah ibadah puncak seorang muslim. Maka dia diletakkan sebagai rukun Islam yang kelima. Setelah sempurna kehidupan kita, kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, kehidupan lainnya, maka disempurnakanlah dengan melaksanakan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita yang pergi haji menjadi haji yang mabrur, dan semoga kita yang belum berhaji diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga bisa menunaikan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Amma ba'd.
Hadirin rahimakumullah, di antara syiar Idul Adha adalah kita berkurban. Sesungguhnya ibadah kurban sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika dua anaknya diminta berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat Nabi tentang kisah dua anak Adam yang diminta oleh Allah berkurban, Qabil dan Habil. Qabil mempersembahkan yang buruk, Habil mempersembahkan yang terbaik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kurbannya. Karena itu kemudian dilanjutkan dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan hadis, Nabi mengatakan tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha melebihi amalan mengalirkan darah, dalam artian menyembelih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa. Tidak mengalir kepada Allah darah dan dagingnya, yang mengalir adalah ketakwaan kita semua. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinabah warzuqna isti'anah. Allahumma arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdalil kafara wal munafiqin wala udwana illa ala dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis